Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melakukan seluruh kegiatan pada pagi hari ini, kita akan memuji dan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Sebentar kami tidak memuji dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan membela kemuliaan dan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah kasih sebagai dasar ketaatan. Kita akan membaca dua ayat di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Kata Yesus demikian. Dengan kata lain, sebetulnya dari ayat ini dikatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan taat, maka dia akan setia untuk memegang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, orang yang setia kepada Tuhan, dia akan taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari dimanapun dia berada. Yang kedua, kita baca sekaligus ayat ke-31 pada pasal yang sama. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, juga sebagai teladan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia setia kepada Bapaknya, maka dia melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman-Nya. Ketika dia dicobai, dia tetap setia menggunakan firman Tuhan sebagai dasar untuk melawan, untuk membantah, untuk mengatasi setiap tantangan dan percobaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang ingin saya sampaikan pada saat ini, yang mereka menunjukkan kesetiaannya, komitmennya kepada Tuhan, dan karena dia setia kepada Tuhan, maka dia melakukan ketaatan. Karena dia setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka dia melakukan ketaatan. Contoh yang pertama adalah Abraham. Abraham setia dan dia taat pada perintah Allah. Sebagai seorang ayah yang memiliki satu kerinduan dan pengharapan akan hadirnya anak-anak di tengah rumah tangga dan keluarganya, satu kali dia harus pergi ke tempat yang jauh. Dia harus pergi ke tempat yang dia tidak mengerti dan kemudian dia harus mengorbankan anaknya. Dua peristiwa yang berbeda. Nah, karena Abraham itu mengasihi Tuhan, maka dia setia melakukan perjalanannya. Yang berikutnya, ketika Abraham memiliki anak yang dirindukannya, apa yang dilakukan? Dia mengasihi Tuhan dan dia melakukan dengan taat, dengan setia apa yang Tuhan maui, yaitu mengorbankan anaknya. Tetapi Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang luar biasa, yang mengerti, yang peduli akan kesetiaan dan ketaatan setiap umatnya. Pertanyaan selanjutnya, sebagai implementasi dari contoh yang kita miliki adalah ketika Abraham berjalan dari tanah Ur, dia taat karena dia mengasihi Tuhan. Ketika dia harus mengorbankan anaknya, karena dia setia pada Tuhan, dia taat. Pertanyaannya, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya misalnya ini, jam-jam ibadah kita, jarak dari rumah ke gereja berapa meter, berapa kilo. Tetapi ketika suasana atau iklim saat ini misalnya begitu dingin, hujan sering kali turun, apakah kita yang mengatakan diri sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, kita masih setia untuk datang beribadah? Ketika ada jadwal-jadwal doa yang sudah ditentukan untuk kita bertemu dengan Tuhan, tetapi gerimis, misal begitu, apakah saudara dan saya masih memiliki ketaatan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan? Jawabannya ada dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masing-masing. Contoh yang kedua, Daud sebagai seorang raja yang dalam proses kehidupannya cukup panjang dan variatif yang dia lakukan. Dia bukan manusia yang sempurna, dia pernah jatuh. Tetapi satu kali ketika terjadi sesuatu kesempatan yang sangat baik untuk dia melakukan pembalasan, untuk dia bisa melukai musuhnya yang adalah Saul, apa yang dilakukan? Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud jengkel pasti. Daud sebel.
Daud marah, Daud kecewa. Tetapi Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan. Karena kasihnya kepada Tuhan, dia mentaati apa yang Tuhan maui dalam hidupnya. Sehingga sekalipun dia jengkel, kecewa, dan marah, dia taat untuk tidak melakukan kesalahan dalam bentuk tidak melukai sang Raja Saul. Di dalam pergaulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, entah itu di tempat bekerja, di tempat pendidikan, di lingkungan sosial yang lain, atau bahkan di gereja, barangkali Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketemu dengan orang-orang yang sangat menjengkelkan, dengan orang-orang yang mengecewakan, yang secara jasmani barangkali kita mengatakan, mestinya aku melakukan begini, mestinya aku membalas dia. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki juga kasih seperti yang Tuhan Yesus contohkan, seperti yang Daud contohkan, lalu kemudian kita taat pada apa maunya Tuhan untuk tidak melakukan sesuatu yang jahat, tetapi melakukan kebenaran? Mungkin kita mengatakan bahwa, tapi jengkel banget, dia menyusahkan saya. Saya ingat sebuah lagu yang sudah sangat lama. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Orang lain boleh mengecewakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan berjalan dengan keimanan kita. Implementasinya adalah dengan kita tetap taat melakukan kebenaran. Contoh yang terakhir. Bapak, Ibu terkasih dalam Tuhan. Ruth kehilangan suami. Pada satu kali, Ruth yang seyogianya dia bisa pergi kemanapun, dia tetap setia kepada ibu mertuanya. Dan yang luar biasa adalah Ruth sebagai menantu, dia taat pada mertuanya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh mertuanya dalam konteks kebenaran. Kasihnya kepada Tuhan yang diimplementasikan dengan ketaatan dan hormat pada ibu mertuanya membawa kepada satu proses yang luar biasa, dan dari ibu Ruth ini kemudian kita mengerti bahwa perjalanan keimanan mereka membawa satu hasil yang luar biasa dan kita nikmati saat ini. Bapak, Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai anak, sebagai menantu, sebagai kakak, dalam hubungan keluarga, masihkah kita memiliki rasa hormat? Masihkah kita memiliki ketaatan? Karena kita mengasihi Tuhan, maka itulah implementasinya. Bahkan kita pernah mendengar ada sebuah film, kalau saya nggak salah judulnya adalah Anak, Mertua, dan Menantu. Itu adalah sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana hubungan antara orang tua dan anaknya. Entah anak sebagai anak kandung ataupun sebagai anak menantu. Nah, dalam kehidupan kita, masih adakah kasih kita kepada Allah? Yang artinya mentaati kebenaran firman Tuhan itu implementasinya adalah hormat kita, kasih kita, taat kita kepada orang tua kita. Zaman sekarang, orang sangat disibukkan dengan pekerjaannya. Orang bahkan seringkali sangat mendambakan sebuah kehormatan di kantornya. Ketika itu sudah didapatkan, ketika itu Bapak, Ibu, Saudara saya miliki, masihkah ada rasa hormat kepada orang tua kita? Masihkah ada rasa hormat pada pemimpin kita sebagai bentuk atau implementasi dari keimanan yang adalah kesetiaan kita, kasih kita kepada Allah? Jawabannya ada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tapi pada saat ini saya ingin mengingatkan bahwa ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki kasih kepada Allah, maka implementasinya adalah kita juga taat kepada Allah dalam hubungan kita dengan sesama ataupun pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kasih itu diimplementasikan dengan ketaatan
dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, baik itu di gereja, baik itu di rumah tangga, atau baik itu di lingkungan sosial yang lainnya, maka Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita akan tutup renungan kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat segala sesuatu yang boleh kami temui, yang boleh kami terima. Kami rindu kasih kami kepada Tuhan dikuatkan oleh Allah. Kami rindu Tuhan memampukan kami untuk mengimplementasikan kasih kami kepada Tuhan dengan ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan kami permuliakan. Jadikan kami berkat, jadikan kami contoh, jadikan kami teladan yang benar dan baik untuk orang bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Semangat berkarya, tetap taat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.